Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Kita akan melihat pada hari ini pada Yohanes 8:32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini Yesus berbicara tentang kemerdekaan. Nah, setiap manusia memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan hak asasi mereka, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh, dan lain sebagainya. Nah, tetapi Yesus di sini berbicara tentang kemerdekaan yang mutlak. Nanti kita akan melihat apa yang Tuhan Yesus maksud dengan kemerdekaan yang mutlak itu. Pada Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita tadi baca sampai ayat yang ke-32. Jadi untuk melihat atau untuk merasakan kemerdekaan, Yesus berkata kepada orang banyak bahwa untuk melihat kemerdekaan itu kita harus melihat kebenaran terlebih dahulu. Dan untuk melihat kebenaran kita harus ikut kepada Yesus dan menjadi murid Yesus. Di sini dikatakan bahwa tetap dalam firman-Ku. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi tinggal dalam firman, tinggal dalam firman-Nya itu berarti kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Berarti kita ikut Tuhan Yesus setia sampai akhir. Itu adalah definisi atau ciri-ciri menjadi murid Tuhan yang setia, yaitu ikuti perintahnya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, karena begitu itu juga ditulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 20 sampai 21, tapi saya akan membacakan dari ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi di sini Tuhan berkata untuk seseorang bisa merasakan kemerdekaan, itu dibutuhkan namanya kebenaran. Melihat kebenaran baru kita bisa merdeka. Dan kebenaran itu hanya bisa dapat di dalam Tuhan. Tidak bisa manusia mencari kebenaran di luar sana. Karena di luar sana banyak sekali kebenaran-kebenaran menurut manusia. Dan kebenaran-kebenaran itu banyak sekali biasnya atau banyak sekali melencengnya. Karena itu adalah pengertian-pengertian manusia. Dan kebenaran yang Tuhan maksud ini adalah kebenaran yang mutlak. Berarti itu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Kebenaran yang benar-benar absolut. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kita harus mencari kebenaran itu. Kita harus melihat kebenaran itu. Nah, itu adalah cara orang menerima kemerdekaan yang dimaksud dengan Tuhan. Yaitu menjadi murid Tuhan. Tetapi kembali lagi pertanyaan itu, apa arti kemerdekaan yang Tuhan Yesus maksudkan? Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah Yohanes 8 ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Tuhan ingin membebaskan manusia daripada segala maut, kuasa kegelapan dan segala tipu muslihatnya. Itulah yang ingin Tuhan bebaskan dari kehidupan manusia. Karena kuasa kegelapan inilah jika itu menguasai kehidupan kita, jika itu mengintimidasi kehidupan kita, maka kita pun tidak akan bisa bebas berekspresi untuk memuji Tuhan. Tidak bisa berekspresi, tidak bisa bebas melakukan segala sesuatu di dunia ini. Kita akan terus merasakan ketakutan. Apa yang kita lakukan itu dikendalikan oleh rasa takut kita, dikendalikan oleh rasa cemburu kita, dikendalikan oleh rasa ketidakpuasan kita. Dan itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencoba merenggut kebenaran dalam diri kita dan menggantikannya dengan ketakutan, dengan kejahatan, dengan hawa nafsu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, Tuhan ingin melepaskan kita daripada segala sesuatu ini, daripada kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan manusia, supaya manusia bisa tetap kembali kepada Tuhan, tetap memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati. Iblis dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 10 itu dia dikatakan sebagai pendakwa atau sebagai penuduh, yang menuduh manusia dari siang sampai malam, 24 jam non-stop. Setiap hari pekerjaan iblis adalah menuduh manusia. Jika iblis melihat hati manusia tidak bersih, itulah yang digunakan iblis. Jika iblis melihat manusia kotor atau berdosa, itulah yang digunakan iblis. Iblis akan memasukkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang menuduh kita, sehingga kita melupakan kebenaran itu. Dan itu pekerjaan iblis dilakukan setiap saat. Dan jika kita tidak memiliki Tuhan, jika kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus yang melindungi kita daripada intimidasi iblis, maka kita pun akan selamanya menjadi hamba dosa, hamba kuasa kegelapan. Dan bukan itu yang Tuhan mau.
Lewat apa iblis menuduh kita? Iblis menuduh kita jelas di sini ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan ayat 21 saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Di sini dikatakan bahwa jikalau hati kita tidak menuduh kita, jika itu berbicara tentang bahwa ada seseorang yang menuduh kita, ada sesuatu yang bisa menuduh kita, yang bisa menjatuhkan kita. Dan itu tertulis dalam kitab Wahyu tadi bahwa iblis adalah penuduh-penuduh kita. Iblis yang akan memasukkan pikiran-pikiran negatif dan intimidasi ke dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Jadi iblis menuduh kita atau menyuarakan apa yang menjadi suaranya itu ke dalam hati kita. Ketika kita sendiri, ketika kita tidur, ketika kita berjalan, ketika kita makan, itu kuasa kegelapan bisa terus bekerja, terus membisikkan hal-hal yang buruk yang akan dimasukkan dalam hati kita. Dan jika hati kita kotor, jika hati kita memiliki ketakutan, maka ketika kita berdoa, ketakutan itu akan berubah menjadi keraguan. Dan keraguan itu akan mendatangkan hukuman bagi kita, akan mendatangkan maut bagi kita. Karena jika kita ragu untuk berdoa, jika kita ragu untuk mengucap syukur, jika kita ragu-ragu untuk melihat kebaikan Tuhan, maka itu akan merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu adalah intimidasi yang kadang manusia suka lupakan, karena pekerjaan kuasa gelapan itu tidak bisa kita lihat. Dan terkadang kita sendiri, kita terlalu dibutakan dan sampai kita tidak bisa merasakan. Tapi pekerjaan iblis itu ada 24 jam non-stop. Dan pekerjaan iblis itu akan selalu mengambil dan mencuri kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan berkata kita harus melihat kebenaran. Kebenarannya itu apa? Bahwa Allah mengasihi kita, bahwa janji-janji Allah itu adalah sempurna, bahwa Allah siap untuk memberikan kita yang terbaik, Allah siap untuk memberikan kita berkat, dan Allah telah mengampuni kita, kita telah menerima kerajaan surga. Dan itu adalah kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus maksudkan, yang bisa kita dapat dalam firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kebenaran-kebenaran itulah yang iblis mencoba ambil, yang iblis mencoba curi daripada kehidupan kita, sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya orang-orang yang telah diselamatkan, sehingga kita lupa bahwa tentang status kita sebagai hamba Tuhan, tentang jati diri kita sebagai anak Tuhan. Itu yang iblis ingin lakukan, membuat kita lupa dengan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Dan ketika manusia, jika kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti benar tentang kebenaran itu, tentang bahwa Tuhan itu adalah Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, dan Dia adalah Allah Maha Pengampun, maka sangat-sangat besar kuasanya. Seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Jadi ketika manusia, ketika anak Tuhan memahami statusnya sebagai anak Tuhan, kita bisa mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan, dengan yakin kepada Tuhan, tidak ada keraguan. Karena keraguan itu hanya akan mendatangkan hukuman seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Ketakutan mengandung hukuman. Jadi sadari diri kita, ingat diri kita, siapa diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan kita telah layak untuk menerima kerajaan surga. Ketika kita melihat kebenaran itu, ketika kita melihat gambaran yang besar itu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, maka tidak ada kuasa gelapan yang dapat mengurung kita, tidak ada kuasa gelapan yang dapat mengintimidasi kita. Disitulah letak kemerdekaan orang Kristen, bahwa kita bisa mengalahkan dosa lewat darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan menguatkan kita di akhir zaman ini, supaya Tuhan yang akan selalu menguduskan kita dalam setiap perjalanan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, kami percaya akan firman-Mu, kami akan percaya akan kebenaran-Mu dan janji-janji-Mu terhadap kehidupan kami Tuhan. Berkatilah kami, jauhkan kami dari kuasa gelapan, jauhkan kami dari godaan Tuhan, lindungi kami dengan malaikat-Mu, supaya kami dapat terus berkenan kepada-Mu, supaya Engkau tidak menemukan ada cacat dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.